Kesalahan selalu memberikan kita sebuah pelajaran. Semenjak penolakan itu, jujur yang masih bikin kesel Yuta dari Michiru itu, kata-katanya yang seenaknya harus jadi miliknya sepenuhnya, bre. Kan lucu juga ya. Tapi ya namanya Yuta itu teman masa kecilnya. Dia ngerasa bersalah karena udah membentak Michiru waktu itu. Tapi sayangnya, gak ada waktu buat mikirin Michiru kali ini. Karena Alisa sama Yuri itu tiba-tiba datang ke rumahnya Yuta buat main-main sekalian nginep, bre. Udah bisa bayangin lah ya gimana perasaan senengnya mereka waktu masuk kamarnya Yuta. Apalagi dua orang ini kan suka banget sama Yuta. Hampir setiap kesempatan bawaannya pengen menggoda Yuta terus. Cuman waktu Yuri itu baca cerpen dari buku hariannya Yuta, tiba-tiba Yuri itu nangis, bre. Karena ceritanya yang bagus banget, bahkan setara kayak Gigi Mas. Apalagi waktu Yuri tahu kalau cerpen itu dibuat pas Yuta masih SD, bikin Yuri nggak nyangka. Begitu juga Alisa yang ikut nangis setelah membaca cerpen Yuta ini. Jadinya mereka itu minta Yuta buat upload cerpen ini ke website novel biar orang-orang itu tahu gitu. Nggak banyak basa-basi, cukup 1 jam doang, selesai. Beberapa menit waktu setelahnya langsung dapat banyak komentar, bre. Harapan Yuri sama Alisa sih pengennya cerpen ini itu bisa diadaptasi jadi novel sama anime. Dan berhubung di hari yang sama, waktu Yuri sama Alisa ngumpul bareng sama Yuta sekeluarga, ternyata cerpen yang diupload itu trending nomor 1 di ranking harian dengan poin 300.000. Padahal umumnya cerita yang diadaptasi anime itu cuma dapat 20.000 poin doang. Itu artinya harapan Alisa sama Yuri tadi besar kemungkinannya dapat adaptasi novel sama anime. Dan bener aja, bre, udah ada banyak tawaran yang masuk ke Yuta. Cuman Yuta di sini merasa sedikit dilema. Karena cerpen ini itu dibuat waktu SD dulu dan dibuat berdasarkan kondisi perasaannya waktu itu. Jadi Yuta nggak pede buat lanjutin cerita ini. Tapi karena Yuri, Alisa, Utako sama ayahnya pengen Yuta lanjutin cerita ini, akhirnya perasaan dilema Yuta dia sampaikan ke ibunya. Yang mana jawaban ibunya sendiri itu terus terang. Ibunya nggak menuntut apa-apa. Baginya, apa yang ingin dilakukan sama Yuta yang terpenting adalah pilihannya sendiri. Tidak perlu merasa khawatir dengan keinginan orang lain. Karena apapun pilihan Yuta, ibunya akan selalu mendukungnya. Well, ini menyadarkan kita ya, tidak semua ekspektasi itu harus dipenuhi. Kadang, orang yang paling menyayangi kita justru ingin melihat kita hidup sebagai diri sendiri, bukan sebagai versi yang diharapkan orang lain. Dan justru dari pesan ibunya itulah, Yuta jadi mengerti tentang arah keputusannya. Dengan semangat, Yuta mempublikasikan karya cerpen tadi berjudul Kupersembahkan Hatiku Padamu sebagai sebuah serial dalam 1 malam. Besok paginya juga, Yuta menerima tawaran dari Meisan untuk mengadaptasikan cerita terbarunya menjadi seri novel terbaru dan anime, bre. Karena setelah semalam dia upload, ternyata karya ceritanya itu top peringkat 1 edisi tahunan. Buset, agak gila juga, bre. Dan di malam yang sama, dengan kondisi kamar yang berantakan, Michiru masih terus menangis, meratapi penyesalannya. Dan ketika Michiru tahu Yuta mempublikasikan cerita barunya, di situ Michiru makin menyesal. Karena judul ceritanya kan Kupersembahkan Hatiku Padamu, yang secara nggak langsung itu adalah cerita tentang bagaimana perasaan Yuta dari SD dia curahkan sepenuh hatinya buat Michiru. Di lain sisi, kalau kalian masih ingat sama orang lain yang punya perasaan ke Michiru, ternyata orang itu sekarang udah nargetin Michiru, bre. Beberapa hari setelahnya, Yuta, Yuri sama Alisa berkunjung ke kantornya Meisan buat mendiskusikan kelanjutan proyeknya. Dan inti dari diskusi proyek ini itu, perusahaan Meisan segera membuat video promosi untuk volume 1 dari cerita terbarunya Yuta. Dan ternyata Yuri sama Alisa ikut proyek ini karena perusahaan Meisan udah menghubungi agensi Alisa sama Yuri. Wah, keren. Dikala orang yang dulunya direndahkan kini semakin bersinar, justru orang yang menghinanya sekarang cuman bisa menatap dari kejauhan. Itulah Michiru. Sebagai pelariannya,
Dia cuman bisa ikut teman-temannya karaokean. Yang ternyata Nagatsugawa, orang yang menyukai dan nargetin Michiru, juga ada di sana. Jadi mereka yang lagi karaokean ini adalah circle anak-anak populer di sekolah, bre. Tapi meski Michiru ikut acara ini, dia sama sekali nggak tertarik. Bahkan fokusnya pun bukan ke acaranya. Sewaktu Michiru pergi ke toilet, yang mana Nagatsugawa juga nungguin momen ini. Di sini, Michiru yang lagi sendirian setelah keluar dari toilet diganggu sama Nagatsugawa. Dia menggoda Michiru dengan tampangnya yang bahkan sebenarnya Michiru nggak tertarik sama sekali ke Nagatsugawa. Karena ternyata Nagatsugawa itu ngira kalau Michiru punya perasaan suka ke dia, padahal yang dilihat Yuta waktu itu. Waktu Michiru ngomong ke Nagatsugawa kalau dia udah salah paham, ternyata Michiru nggak jujur tentang siapa yang dilihat sebenarnya, yang membuat Nagatsugawa makin menganggap kalau Michiru itu malu-malu ke dia, dan godaan dia makin menjadi. Tapi untungnya, Michiru berhasil selamat dari gangguan Nagatsugawa. Cuman sayangnya, gangguannya masih belum berakhir, bre. Karena waktu Nagatsugawa tahu kalau Michiru pergi pulang duluan, dia nelpon teman-temannya buat targetin Michiru waktu dia jalan pulang sendirian. Dan beneran terjadi. Waktu Michiru di gang sepi, ternyata orang yang ditelepon sama Nagatsugawa udah nungguin Michiru, bahkan mengganggunya dengan tatapan yang kotor banget. Beruntung, waktu itu takdir berkata lain. Michiru diselamatkan sama Yuta karena emang kebetulan Yuta lagi mencari Michiru. Secara realistis nggak mungkin kan Yuta yang semungil itu bisa ngelawan dua orang berbadan besar itu. Jadi yang berhadapan sama mereka itu bukan Yuta, tapi bodyguardnya Yuta yang ngaku jadi bokapnya. Buset. Akhirnya karena mereka takut ya lari ninggalin mereka berdua. Sewaktu Michiru masuk ke mobil, Michiru berterima kasih karena Yuta udah menyelamatkannya. Akan tetapi perasaannya yang masih dihantui penyesalan membuat dia berpikir kenapa Yuta berbuat sampai sejauh ini ke dia. Padahal Michiru sendiri udah menolak, bahkan meremehkan Yuta waktu itu. Dan jawaban Yuta sederhana tapi membekas baginya. Karena kita masih teman, tidak peduli seberapa besar luka yang ditinggalkan Michiru ke Yuta, baginya Michiru adalah Michiru, temannya, teman masa kecilnya. Dan itu membuat Michiru menangis. Karena pada kenyataannya, Yuta adalah orang yang selalu peduli dengannya. Sewaktu kembali sekolah dan saat jam pelajaran olahraga, dengan permainan basketnya, Nagatsugawa selalu tampil pede dengan tujuan mencari perhatiannya Michiru. Bahkan dia sampai tunjukin perutnya yang udah roti sobek, bre. Bikin cewek-cewek itu terpanah. Tapi Michiru justru lebih melihat Yuta, yang mana buat Nagatsugawa ketika tahu hal ini, itu bikin dia emosi. Karena menurutnya kan gak logis cewek secantik Michiru lebih memilih Yuta. Dari sini, emosinya dia lampiaskan ke Yuta waktu tanding basket. Dia ngedorong keras Yuta sampai jatuh, bahkan tangannya pun diinjak sama Nagatsugawa. Michiru yang ngelihat ini untungnya langsung menolong Yuta, bahkan emosi juga karena perbuatan Nagatsugawa. Karena Nagatsugawa emosinya makin menjadi melihat Michiru membela Yuta sampai segitunya. Sewaktu Michiru sendirian di gudang buat naruh peralatan olahraga, di situ Nagatsugawa lagi-lagi ganggu Michiru. Yang awalnya mereka saling adu mulut sampai bikin Nagatsugawa makin emosi sama Michiru, berujung satu tamparan keras ke Michiru. Bahkan mau melecehkan Michiru juga waktu itu. Untungnya, lagi-lagi Yuta datang nolongin Michiru di waktu yang tepat. Karena dia sendiri udah punya feeling yang gak enak ke Michiru. Awalnya mereka saling adu mulut, tapi ketika Nagatsugawa ngatain Michiru yang buruk, satu pukulan Yuta langsung melayang, bre. Dia di posisi garis keras yang selalu membela Michiru gimana pun kondisinya. Dan Nagatsugawa langsung membalas pukulan Yuta sampai Yuta itu terpojok. Tapi gue salut sama Yuta karena dia cerdik. Dia merekam suara Nagatsugawa termasuk keinginannya yang mau ngelecehin Michiru. Sewaktu HP-nya Yuta dirusak pun percuma, karena rekamannya langsung kesimpan di cloud, bre.
Nagatsugawa yang tahu ini malah ketawa karena di depan Yuta, dia mengaku kalau dia itu anaknya konglomerat, anak CEO dari perusahaan penerbit Digimas. Uang bukan masalah, mempublish rekaman itu ke publik pun nggak bakal ada masalah karena koneksi bokapnya. Dan jawaban Yuta ngeselin sih, karena dia ngomong ternyata endingnya Nagatsugawa malah ngadu ke bokapnya. Udah bikin malu Nagatsugawa, malah bikin malu lagi karena pukulannya yang gak kena. Akhirnya pertengkaran mereka berhasil dilerai oleh guru olahraganya yang tahu kejadian ini. Sewaktu Yuta pulang ke rumahnya bareng sama Michiru, orang tuanya Yuta yang tahu pipinya Yuta terkena bekas pukulan kaget dan khawatir apa yang terjadi dengan Yuta. Di sini, Yuta mulai menceritakan apa yang dialaminya dan Michiru ke orang tuanya, juga ke Meisan. Di lain sisi, Nagatsugawa dihajar sampai babak belur sama bokapnya. Nagatsugawa di sini nggak ngerti kan kenapa dia sampai dihajar kayak gini. Dan di situ bokapnya ngomong kalau dia udah kehilangan aset paling berharga di perusahaannya. Jujur sih, Nagatsugawa masih nggak ngerti apa yang diomongin. Dan sewaktu dia ditanya kalau kamu ngerti nggak siapa autornya Digimas, jawabannya emang Kamimatsu. Bokapnya akhirnya cerita kalau Kamimatsu lewat kontak editornya memutuskan kontrak sepihak dengan perusahaannya, bre. Karena Kamimatsu nggak mau kerjasama dengan anak dari CEO perusahaan penerbit yang udah nyakitin teman masa kecilnya. Dan di situ akhirnya Nagatsugawa baru tahu kalau Kamimatsu itu adalah Yuta. Deng, kacau. Bokapnya sampai dibikin pusing dan rugi karena cabut kontrak mendadak sewaktu adaptasi anime season kedua Digimas udah diumumin. Plus udah diterbitkan novel terbarunya juga. Parahnya lagi, anaknya justru minta kalau bokapnya itu kan kaya, koneksinya luas, pasti bisa memperbaiki ini semua kan. Di detik itu juga Nagatsugawa dipukul lagi, diusir dari rumah, ditambah dicoret dari kakak juga. Setelah diusir, Nagatsugawa dengan keadaan yang berantakan datang ke rumahnya Yuta. Kemudian sujud dan meminta maaf setelah apa yang dia perbuat. Lucunya, Nagatsugawa justru meminta maaf ke Yuta, bukan ke Michiru. Melihat ini, jelas Yuta emosi dan meminta Nagatsugawa meminta maaf ke Michiru, bukan ke dia. Sambil posisi membungkuk dan sujud lagi, Nagatsugawa meminta maaf atas segala perbuatannya ke Michiru. Dia mengakui kesalahan dan perbuatannya. Well, kita memang tidak pernah punya alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Sebab apa yang kita capai hari ini hanyalah titipan yang bisa berubah kapan aja. Mungkin suatu hari nanti, hidup akan mengajarkan pahitnya terjatuh, agar kita memahami bahwa berada di atas bukanlah hak untuk menyombongkan diri, melainkan kesempatan untuk belajar rendah hati. Pada akhirnya, Michiru memaafkan perbuatan Nagatsugawa. Sementara Nagatsugawa sendiri, karena udah diusir, kita nggak tahu bagaimana nasib setelahnya. Setelah kejadian semalam, Yuta dibarengi sama Alisa, Yuri sekeluarganya pergi ke rumah sakit buat mengecek kondisi tangannya Yuta setelah diinjak sama Nagatsugawa waktu itu. Di lain sisi, ketika situasi udah semakin membaik, tiba-tiba Yuta ngelihat Michiru di luar rumah sakit sambil tersenyum ke arahnya. Dia dapat pesan dari Michiru yang berisi bahwa dirinya merasa ikut senang dan lega dengan kondisi tangannya Yuta yang membaik. Yuta juga mendapat pesan lagi dari Michiru kalau dia meminta maaf karena selama ini udah menyusahkan Yuta. Dan mulai sekarang, Michiru berusaha untuk tidak lagi mengganggu kehidupannya. Karena Yuta itu bingung sama isi pesan ini, dia lihat ke arah Michiru lagi. Dengan senyumannya, Michiru mengucapkan selamat tinggal ke Yuta. Jujur, Yuta dengan keadaan panik, merasa khawatir, dan berusaha mengejar Michiru. Tapi sayangnya, Michiru udah pergi meninggalkan Yuta. Ketika Michiru di rumah, terus terang alasan Michiru memilih pergi dari kehidupan Yuta karena dia menganggap keberadaannya adalah sumber masalah, terutama setelah apa yang dia perbuat selama ini di kehidupannya Yuta.
Dan untuk menghibur kondisi pikirannya, Michiru pergi ke toko buku buat mencari cetakan pertama novel terbaru karya Yuta yang belum sempat dia miliki. Tapi sayangnya, dari setiap toko yang dia kunjungi, buku tersebut telah habis terjual di hari pertama perilisannya. Meski di online store bukunya tersedia pun harganya udah melambung tinggi. Di dalam kereta, dengan keadaan pikiran yang masih belum membaik, juga merasa putus asa ketika Michiru tidak berhasil membeli buku dari autor kesayangannya. Dia cuman bisa melamun, melihat poster dan papan iklan di dalam kereta yang menampilkan karya terbaru milik Yuta. Menyadari bahwa Yuta sekarang adalah langit yang sulit digapai. Pada akhirnya, Michiru pulang tanpa membawa apa-apa. Hanya sebuah perasaan bernama merelakan setelah apa yang terjadi selama ini. Ketika dia sampai di rumah, ternyata seseorang yang paling mengerti Michiru menunggu kepulangannya dengan setia. Yuta menyapanya kembali seperti biasanya. Di situ Michiru dengan keadaan yang ragu-ragu bertanya ke Yuta, kenapa Yuta memilih untuk kembali lagi setelah apa yang dia perbuat selama ini. Dan jawaban Yuta karena dia ingin kembali. Yuta pun mengerti jika Michiru ke toko buku hari ini. Meski Michiru sendiri nggak mau Yuta berbuat sampai sejauh ini demi dia, tapi Yuta tetap memilih hadir di kehidupannya, memberikan salinan buku cetakan pertama karya terbarunya yang berusaha Michiru cari selama seharian ini. Karena Yuta itu tahu di setiap hari pertama penjualan buku karyanya, Michiru selalu jadi orang pertama yang berada di paling depan. Dan pertanyaan Michiru, kenapa Yuta selalu peduli dengannya, tetap baik ke dia setelah apa yang dia perbuat selama ini. Karena bagi Yuta, Michiru adalah seseorang yang sangat penting di kehidupannya. Karya ini ada karena Michiru, dan Yuta yang sekarang ada juga karena Michiru. Terlepas bagaimana Michiru telah menolaknya dan melukai perasaannya dulu, Michiru selalu menjadi teman berharganya dan teman masa kecilnya. Mendengar ini, Michiru nggak sanggup menahan air matanya. Well, pada akhirnya, tidak ada seseorang yang benar-benar bisa berdiri setinggi langit sendirian. Setinggi apapun seseorang melangkah, akan selalu ada jejak orang-orang yang pernah menopangnya. Dan mungkin makna dari berada di tempat yang tinggi bukanlah untuk melihat siapa yang di bawah, melainkan agar kita tidak lupa menoleh ke belakang kepada mereka yang pernah percaya, meski ketika hubungan itu dipenuhi luka. Dan hari itu, Michiru meminta maaf setelah apa yang dia perbuat selama ini ke Yuta. Dan Yuta selalu menerimanya, karena Yuta percaya seseorang tidak seharusnya hanya dikenang dari kesalahan yang pernah dia perbuat, tetapi juga dari semua hal baik yang pernah dia berikan dalam perjalanan hidup kita. Dan itulah penutup sementara dari chapter 14 sampai 28 dari manga ini. Jika teman-teman masih pengen tahu kelanjutan cerita ini, komen aja di bawah.